Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita memikirkan topik tentang Israel di dalam pergumulan dan perkembangannya. Sekarang kita akan membicarakan bagaimana Israel yang berubah dari satu sistem teokrasi ke monarki. Dari sistem di mana Allah memerintah menjadi sistem kerajaan. Sebelumnya kita sudah berbicara bagaimana orang-orang Israel menggugat kepada Samuel supaya mereka diberi raja, dan Tuhan berkata, Samuel, bukan engkau yang ditolak tetapi aku. Nah, sekarang Tuhan memberikan raja buat orang-orang Israel. Mungkin kita akan bertanya, bukan? Loh, kalau Allah nggak setuju, kenapa Allah kasih? Allah kan bisa berdaulat. Nah, ini seringkali jadi persoalan banyak orang, sama seperti tentang pohon yang ada di Taman Eden. Kan Tuhan tahu akan bikin dosa, kenapa dibikin? Kalau nggak dibikin kan nggak jadi dosa. Ironis sekali sebetulnya cara berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak memahami bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia yang bertanggung jawab penuh. Bagaimana seorang bertanggung jawab jika tidak ada perintah yang diberikan kepadanya? Iya kan? Jika tidak ada sebuah ketentuan, apa ukurannya? Maka Tuhan menaruh itu bukan untuk dimakan tapi untuk ditaati. Tapi kemudian tidak ditaati dan dilanggar, maka nyatalah dia bersalah, kan begitu. Karena manusia adalah manusia bukan binatang. Nah, kemudian dalam peristiwa ini kita berpikir lagi, kenapa Allah kasih orang Israel minta raja, dikasih raja, padahal nanti raja tidak baik buat mereka. Ketika orang ngotot, Tuhan biarkan. Mau kau itu silakan. Tetapi jangan berpikir Tuhan tidak bisa untuk mencegah. Nah, itu menjadi pembelajaran nanti bagi manusia itu. Sama seperti seorang mau bunuh diri. Mana bisa orang membunuh dirinya dengan kehendaknya sendiri? Ya, karena nyawa dan hidup adalah milik Allah. Lah, tapi buktinya ada orang bunuh diri mati, ya. Dia mau seperti itu, Allah biarkan dia dan menanggung itu. Nanti tentu dia akan berurusan dengan Allah. Itu menjadi urusan Allah. Jadi Allah membiarkan bisa. Sama seperti orang berbuat dosa. Sukses lagi. Bahkan Allah membiarkan dia menjadi sukses besar ketika dia berbuat dosa. Tapi pernahkah saudara berpikir sukses itulah akan menghancurkan dia? Pernahkah saudara berpikir sukses itulah akan membuat dia kehilangan anugerah yang seharusnya menjadi miliknya? Nah, itu harus diperhatikan baik-baik. Jadi kita mesti melihat segala sesuatu dengan mata yang jeli dan hati yang jernih. Sekarang kita akan melihat Saul menjadi raja. Nah, mari kita membaca bagian ini dalam 1 Samuel pasal 10. Kali ini bacaan agak panjang, ayat 9 sampai 27. Maklum, ini adalah bacaan historical, sejarah. Jadi beginilah firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 9 sampai 27. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kisi itu? Apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah ia habis kepenuhan seperti nabi, pulanglah dia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Misbah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dan segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala orang Israel tampil ke muka.
maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnya suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnya lah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kisi. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya dia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika dia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli. Nah, saudaraku yang kekasih, ini mesti menjadi bagian yang kita perhatikan. Maka kemudian ayat yang ke-11, pasal 11 maksud saya, ayat 12 sampai ayat 15. Nah, pasal 11, 12 sampai 15 ini adalah pentabisan dari Saul menjadi raja. Begini bunyinya. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal dan membarui jabatan raja di sana. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Saudaraku yang kekasih, menarik kalau kita membaca bagian ini. Kenapa? Pertama adalah Tuhan tidak mau memberi raja, tapi bangsa Israel yang ngotot minta raja. Maka mereka mengubah sistem teokrasi jadi monarki, bukan? Tetapi waktu Tuhan memberikan raja, lalu dikatakan bagaimana Tuhan memberikan raja kepada mereka dan bagaimana supaya ada keselamatan bagi bangsa itu. Dan bagaimana dikatakan keselamatan ada pada orang Israel karena raja. Tuh, kita mulai jadi agak sedikit bingung, bukan? Kemarin minta raja katanya itu ngotot, mendiskreditkan atau meminggirkan Tuhan. Sekarang dikasih raja, Tuhan bilang ada keselamatan bagi orang Israel. Nah, ini harus kita perhatikan baik-baik. Adalah begini. Jadi pada waktu Tuhan memberikan raja buat orang Israel, artinya penyertaan Tuhan ada pada orang Israel. Tetapi jangan lupa sistem itu tetap menjadi kesalahan karena tuntutan dari umat. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ini menarik ya pemikiran seperti ini. Coba dengarkan apa yang saya katakan ini. Rencana Tuhan tidak gagal hanya karena kebebalan umat. Oke, rencana Tuhan tidak gagal hanya karena kebebalan umat. Dia tetap memelihara menuntun umatnya di tengah kebebalan umat itu sendiri. Keselamatan dari Tuhan tetap dinyatakan dalam sistem yang kacau itu. Jadi waktu orang Israel minta raja, Tuhan tidak suka. Tapi kemudian sistem kerajaan jadi, Tuhan berikan. Tapi tetap jalan rencana Tuhan dalam kebebalan kedegilan tadi. Jadi ini harus dipahami, jangan sampai saudara lompat-lompat jadi salah. Yang kedua, rencana Tuhan tidak pernah berhasil hanya karena keberhasilan manusia. Rencana Tuhan berhasil pada dirinya karena dia Tuhan yang membuat rencana, tidak ada yang bisa menghalanginya. Karena itu celakalah mereka yang menepuk dada karena merasa sukses membangun sebuah pelayanan, merasa sukses membangun sebuah gedung gereja. Karena semua semata-mata adalah anugerah Allah. Tetapi celaka juga mereka yang menganggap dirinya menjadi hebat dan sukses hanya karena bisa membangun satu bangunan-bangunan yang bersifat fisikly. Nah, jadi kita harus mawas diri dan mengukur baik-baik. Belum tentu yang kita bikin Tuhan suka, tapi kita memang yang suka. Lalu kita mengatasnamakan Tuhan. Apa iya? Maka perlu pengujian. Tetapi kok berhasil Pak? Ya, Tuhan bisa biarkan. Termasuk pendeta penipu,
Pendeta yang mungkin memainkan perdukunan, lalu bisa punya jemaat banyak, kok bisa berhasil? Kalau bukan dari Tuhan kan nggak mungkin diberkati. Nah, ini pandangan yang amat sangat naif, bahkan cenderung bodoh. Dan tidak mau tahu Alkitab. Apa Anda lupa? Alkitab sudah bilang bahwa nabi palsu menyesatkan banyak orang. Apa Anda sudah lupa untuk mendengar apa kata Tuhan Yesus? Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Apa Anda sudah lupa bagaimana kenyataan Yudas mengkhianati Yesus? Apakah saudara mau mengatakan Yesus gagal? Nanti dulu. Cuma 11 lo murid, 1 kurang ajar. 12 murid, 1 kurang ajar, kan ngeri itu. Persentat kan cukup lumayan. Apa Anda mau mengatakan itu? Pasti kita nggak berani, bukan? Sudah 1 menjual dia, yang lain-lain lari lagi. Jadi harus hati-hati mengukur kebenaran. Tuhan bisa membiarkan orang tidak benar untuk jaya. Bahkan berbajukan agama. Termasuk menyembuhkan orang, mengusir setan, bikin mujizat dalam nama Yesus. Tapi nanti ingat Matius 7, 21-23. Tuhan tolak mereka. Di surga mereka nggak masuk. Tapi di dunia sukses besar. Nah, orang-orang yang berpikir kalau bukan berkat Allah tidak mungkin dia berkembang, siap-siaplah kamu di barisan itu. Kamu ada di situ. Maka cintailah Alkitab, bukan pikiranmu. Belajar berpikir seperti Alkitab yang benar. Bukan semangat dan ukuranmu. Orang Israel berpikir dapat raja, bagus. Orang Israel berpikir kita punya raja sekarang luar biasa. Tetapi mereka lupa. Mereka sudah meminggirkan Tuhan. Hanya saja kasih karunia Tuhan, cinta Tuhan, pemeliharaan Tuhan masih berlaku atas mereka. Bukan karena mereka baik, bebal. Jadi jangan salah paham. Nanti saudara lihat sesudah menjadi kerajaan, bagaimana mereka terlempar dan terbuang. Nanti itu akan kita sampai kepada bagian itu. Nah, jadi sekarang kita melihat dulu pemahaman pertama. Jadi sistem monarki, mereka ngotot minta raja karena mereka menolak Allah. Semuanya berlalu dalam satu proses yang tampaknya natural dan memang seperti itu. Tapi jangan lupa Tuhan ada di situ. Bukan karena Tuhan tidak bisa mengendalikan, tapi Tuhan menciptakan manusia di dalam segala kemampuan kerangka berpikir untuk merancang apa yang perlu dirancangnya demi masa depannya. Tetapi manusia dalam keterbatasan yang harusnya menyadari keterbatasannya dan hidup takut akan Tuhan. Tetapi manusia terjebak, merasa dirinya jadi luar biasa. Nah, di sini hati-hati ya, jangan sampai saudara salah ngerti pemeliharaan Allah. Ingat, orang jahat, orang brengsek, penipu, perdukunan bisa sukses pakai nama Kristus dan bangun gereja. Jangan bilang Tuhan berkati. Yang Tuhan berkati adalah orang yang hidup benar. Orang hidup benar bisa dilihat bukan kuantitas yang dihasilkan dalam pelayanan, tetapi kualitas kehidupannya. Nah, celakanya kita manusia selalu suka kuantitas, kurang suka kualitas. Harus perhatikan. Ya. Nah, jadi ini mesti kita pikir baik-baik. Nah, maka kita kembali sekarang lagi kepada perkara Israel. Jadi Israel sekarang dalam kebebalannya minta raja. Maka kemudian Tuhan sudah bicara pada Samuel, maka terjadilah pemilihan. Dipanggil suku-suku sampai ke suku Benyamin. Dari suku Benyamin masuk ke keluarga Matri. Tentu suku itu menjadi besar, 12 suku. Lalu tiap suku kan punya beberapa kakak, kepala keluarga begitu ya. Sampai ke keluarga Matri. Lalu keluarga Matri yang besar ini diturunin lagi. Sampailah ke Saul. Oke. Tapi ingat sebelumnya Saul sudah bertemu dengan Samuel. Dan Tuhan sudah kasih tahu inilah dia orangnya. Nah, lalu kan saudara tanya lagi. Berarti Saul dari Tuhan dong. Ingat tadi. Tuhan pelihara umat itu di dalam keparahannya, di dalam kebebalannya. Loh, kalau Saul dari Tuhan, nanti Saul kok kacau hidupnya? Mulai perhatiin baik-baik. Apa Tuhan tidak berdaya? Apa Tuhan salah pilih? Tidak. Dipilih. Mungkin pada waktu itu dengan gambaran yang paling tinggi, paling gagah itu jadi gambaran the best. Ternyata yang the best tetap aja nggak best, gitu kan? Yang the best di antara bangsa itu tetap saja tidak best. Artinya ada selalu kegagalan pada tiap orang dalam pilihan tiap orang. Apa hakim-hakim sebelumnya tidak begitu? Begitu juga. Lihat saja model Samson. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu? Ada perubahan. Monarki dan teokrasi. Karena kalau dalam teokrasi tadi kan kita sudah lihat Allah memerintah. Tapi dalam monarki sudah dikatakan raja akan mengambil anak laki-lakimu menjadi tentara. Anak perempuanmu akan mengerjakan pekerjaan dapur. Lalu mengambil upeti daripadamu sebagai pajak. Jadi mereka memilih kesulitan kan sebetulnya. Nah, itu yang mesti dibedakan. Jadi tidak serta-merta kemudian hidup kita menjadi mulus semua. No, kita harus bertanggung jawab pada tiap tindakan kita. Nggak ada kalau orang jadi satu gereja lalu gereja itu dia ikut lalu dia besoknya mulus semua. No, itu perlu sebuah kehati-hatian. Nah, dari sinilah kita bisa melihat saudaraku apa yang seharusnya kita pahami di dalam realita yang sedang terjadi ini. Sehingga Saul naik menjadi raja, seluruh bangsa itu mengangkatnya hidup raja. Tetapi rupa-rupanya dikatakan ada orang Dursila, itu orang-orang yang selalu dalam tiap suku, dalam tiap generasi. Selalu ada orang-orang model begini.
orang fasik, orang dursila, itu istilah ya. Yang kemudian merasakan emang siapa dia kok enak jadi raja sama kita. Enak saja kan gitu. Tetapi kemudian rupanya kabar itu tersiar. Lalu sekelompok lain yang setuju Saul menjadi raja mulai bilang, siapa yang bilang bahwa Saul itu tidak pantas jadi raja? Mana orangnya? Ya. Serahkanlah orang itu supaya kami bunuh. Belum panjang perjalanan. Peristiwa sudah terjadi. Tetapi Saul bilang tidak, hari ini tidak ada pembunuhan. Hari ini harus sukacita pentabisan raja kan begitu. Tetapi semangat itu sudah menunjukkan kepada kita. Sudah terjadi blok-blok politik dalam tanda petik. Sudah terjadi faksi-faksi di dalam dengan segera. Nah ini menjadi satu sistem. Bagaimana memang kerajaan itu akan menciptakan hal-hal seperti itu. Selalu ada like or dislike. Kelompok A dan kelompok B. Kadang ada yang suka raja, ada yang tidak suka raja. Ada yang dekat raja, ada yang jauh dari raja. Maka kelompok oposisi selalu muncul dalam istilah kita sekarang kan oposisi begitu ya. Nah ini menjadi konsekuensi. Jadi begitu pembentukan kerajaan, raja pertama mau diangkat kita sudah melihat. Bagaimana terjadi sebuah reaksi terhadap pengangkatan itu sendiri. Kalau saja kemudian Samuel membiarkan, maka pengangkatan raja akan menjadi pengangkatan berdarah. Karena akan ada pembunuhan di sana. Itu menjadi semacam sinyal saja. Nah disinilah saudara yang kekasih. Betapa pentingnya sebetulnya kita menyadari. Bagaimana kita hidup dalam kehendak Allah. Sehingga bukan soal sistem saja yang kita perlukan. Kita boleh bikin rencana, kita boleh bikin sistem. Tetapi kedaulatan Allah mutlak menjadi penentu atas segala-galanya. Tapi bukan juga berarti kita jangan bikin sistem. Itu pun salah. Tapi bagaimana melakukannya dalam kehendaknya. Melakukannya seperti apa yang dia mau. Itu jadi tantangan kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, bagian-bagian seperti inilah harusnya menjadi bagian kesadaran kita. Saul naik menjadi raja bagi orang Israel. Tuhan memberitahunya yes, tapi jangan lupa itu dalam kebebalan sikap orang Israel yang ngotot minta raja. Dan pada waktu minta raja berarti mereka menolak Tuhan karena mengubah teokrasi menjadi monarki. Tetapi pemeliharaan Tuhan tetap dinyatakan dalam kebebalan umat. Tuhan tetap ada di sana. Diberikan raja yang terbaik dalam gambaran paling tinggi dari semuanya, paling gagah, paling ganteng begitu ya. Tetapi kemudian juga ternyata raja-raja begini bukan tanpa masalah. Jadi kita mesti belajar betul-betul. Apa yang menjadi kehendak kita sebagai manusia bisa Tuhan penuhi bisa. Tapi jadi malapetaka buat kita. Kenapa? Karena kita ngotot. Lu kok Tuhan kasih, Tuhan biarkan. Kamu keras kepala. Kamu mau-maumu. Sehingga kamu berhasil dalam kesalahanmu. Berhasil dalam keberdosaanmu. Hati-hati loh. Kalau sampai engkau bikin salah langsung Tuhan tampar. Puji Tuhan. Itu Tuhan baik buat kita. Tapi kalau sampai Tuhan biarkan. Wow, hati-hati. Kalau itu petanda daripada murkanya. Sehingga membiarkan engkau hidup bergelimangan dengan dosa. Sehingga engkau mengalami penghukuman yang mengerikan. Bukan saja di sini tapi nanti. Jadi camkan itu. Pikirkan itu baik-baik. Sehingga jangan lagi naif untuk menilai segala sesuatu dalam hidup ini. Lalu gimana dong kita bisa tahu? Gampang. Pohon dikenal dari buahnya. Maka kita selalu bicara kualitas bukan kuantitas. Jangan pura-pura bodoh. Jangan menutup-nutupi fakta tidak berkualitas. Dengan membawa angka kuantitas. Itu mengerikan. Jangan berbicara dan menutup-nutupi fakta yang nomena yang paling dalam. Hanya dengan menunjukkan fenomena. Fenomena kesembuhan dan seterusnya. Tapi hidup tidak penuh dengan cinta kasih. Awas, jangan tertipu. Nah oleh karena itulah Saul yang ganteng, yang gagah, yang paling tinggi. Naik menjadi raja. Tetapi belum sudah tercipta friksi. Maka pada waktu Saul sudah naik jadi raja. Saul adalah raja pertama bagi Israel. Raja pertama di dalam kehidupan sistem kerajaan itu. Sehingga Saul dipilih dari suku Benyamin yang paling kecil. Di antara suku-suku lain dianggap Benyamin paling kecil. Lalu Saul sendiri merasa tidak layak untuk naik raja. Tapi diangkat jadi raja. Kelihatannya bagus sekali ya. Dari suku paling kecil, dari ini. Tapi paling tinggi rupanya kalau sudah berdiri semua orang. Untuk postur raja cocok banget. Karena raja harus memimpin tentaranya untuk berperang. Jadi Saul tepat banget. Proporsional gitu ya. Dari segi penampilan. The best dong pada waktu itu. Tapi di balik the best itu. Malapetaka sudah mengincar. Belum faksi sudah muncul. Bagaimana perjalanan berikut? Maka perjalanan kerajaan menjadi perjalanan berdarah. Karena sikut menyikut, rebut merebut. Kenapa bisa begitu? Itu resiko kerajaan. Siapa yang minta? Israel kan. Kenapa Tuhan kasih? Mereka ngotot. Tapi kalaupun mereka ngotot Tuhan kan bisa cegah. Bisa. Tapi manusia bukan robot. Tuhan mau manusia belajar dari apa yang dipilihnya. Tuhan mau manusia belajar dari tiap putusannya. Wow. Itu luar biasa ya. Nah, jadi saudara yang kekasih inilah yang perlu untuk kita pikirkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita.
Supaya dengan demikian hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyadari akan pimpinan Tuhan. Sehingga kita tidak bermain-main di dalam kehidupan ini. Tapi bagaimana melakoni kehidupan kita dengan cara yang bertanggung jawab. Menemukan kehendak Allah di tengah kesulitan. Menemukan kehendak Allah di tengah kepahitan. Tetapi kita juga harus belajar menemukan kehendak Allah di tengah kegemerlapan dan keberhasilan. Karena di semua lini, suka atau duka, berhasil atau gagal, kita bisa jadi jauh dari Allah. Karena itu hati-hatilah. Marilah kita belajar dari kasus ini, dari kasus Israel. Untuk selalu mau dipimpin oleh Allah. Seperti doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu. Alangkah indahnya. Akankah kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita? Sehingga sekalipun kita hidup di dalam satu sistem republik seperti sekarang ini. Tapi sejatinya kita hidup dalam pemerintahan Allah. Selamat berpikir, selamat merenungkan, selamat menempatkan diri dengan tepat di hadapan Allah, Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena Engkau menolong kami dalam hidup kami. Kami berdoa supaya Tuhan menuntun membimbing kami dalam tiap langkah. Sehingga kami boleh melangkah pada jalan yang Tuhan kehendaki. Melakukan apa yang Tuhan mau. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Ajari kami untuk mengerti kehendak-Mu. Sehingga tak terjebak pada ambisi diri. Tapi ketetapan-Mu. Tuhan tolong kami dalam tiap langkah. Peka akan posisi. Baik ketika suka ataupun duka datang pada hidup. Jangan sampai kami jauh dari-Mu. Tapi justru membuat kami makin dekat dan melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ini kami memerintah atas hidup kami. Kendalikan dan arahkan kami dalam ketetapan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan kami. Amin.